Kami akan melakukan pemeriksaan BNPTI tubuh muka anak tentang tes IGST, Abgar skor, lingkaran kepala, dan tes primitif. Abgar skor atau skor Abgar dilakukan oleh dokter atau bidan pada setiap bayi yang berlaku. Jadi pemeriksaan ini tuh dilakukan agar kita tahu bayinya itu dalam keadaan sehat atau tidak, biar bisa hidup dan beradaptasi dalam lingkungan di luar rahim itu. Penilaian Abgar skor itu ada 5. Yang pertama activity atau aktivitas otot, yang kedua itu pulse atau denyut jantung, yang ketiga itu minutes atau respon pada refleks bayi, yang keempat itu appearance atau penampilan terutama warna tubuh bayi, dan yang terakhir itu respiration atau pernapasan. Pertama activity atau aktivitas otot. Jadi penilaiannya itu skor 2 berarti bayi bergerak aktif dan kuat. Skor 1 bayi bergerak namun lemah dan tidak aktif. Terus skor 0 jika bayi tidak bergerak sama sekali. Terus yang kedua denyut jantung. Denyut jantung skor 2 berarti jantung berdetak lebih dari 100 per menit. Skor 1 berarti jantung berdetak kurang dari 100 denyut per menit. Dan skor 0 berarti detak jantungnya tidak terdeteksi. Means atau respon refleks. Jadi skor 2 berarti bayi menangis, batuk, menangis secara spontan dan dapat menarik kaki-kakinya saat diberi rangsangan nyali. Terus 1 berarti bayi hanya menangis atau menangis hanya saat diberi rangsangan. Skor 0 berarti bayi tidak memberikan respon sama sekali saat diberi rangsangan. Terus yang keempat appearance atau warna tubuh. Jadi skor 2 jika warna tubuh bayi kemerahan. Ini merupakan warna tubuh bayi yang normal. Terus skor 1 warna tubuh normal tetapi tangan atau kaki agak kebiruan. Skor 0 jelas bentuk tubuh bayi sepenuhnya berwarna keabu-abuan, kebiruan atau pucat. Terus yang kelima respiration atau pernapasan. Skor 2 jika bayi menangis kuat dan dapat bernafas secara normal. Skor 1 bayi menangis lemah disertai rintihan dan pola nafas yang tidak teratur. Skor 0 jika bayi tidak bernafas sama sekali. Jadi hasil interpretasi Abgar skor adalah yang pertama, skor di atas 7 menandakan bahwa bayi dalam kondisi baik atau sempurna. Terus yang kedua, skor 4-6 menandakan si kecil kurang sehat atau bugar, mungkin perlu bantuan pernafasan. Terus skor di bawah 4 merupakan keadaan gawat pada bayi yang mengindikasi bahwa bayi membutuhkan resusitasi. Langkah pemeriksaan DDST ada 4. Yang pertama, hitung usia real, HP atau hari pasien. Yang kedua, HL atau hari lahir. Atau yang ketiga, HPL, hari pasien lahir. Yang kedua, buat garis usia atau GU. Yang ketiga, pasien dimulai dari hitam kiri GU tapi letaknya ke kanan. 1. Lulus, lanjut ke kanan untuk semua item yang terpotong atau GU. Yang kedua, tidak lulus, ke kanan seperti di atas, plus ke kiri itu 3 tanda lain. Yang keempat, beri tanda 1 V atau lulus. Yang kedua O tak lulus. Yang ketiga M menolak. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa usia dari Divya ini adalah 15 bulan. Jadi, pada form DDST atau Denver 2, kita dapat menarik dari garis usia di umur 15 bulan. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan di awal, bahwa pada pemeriksaan DDST ini ada 4 sektor yang harus dinilai, yaitu yang pertama, motorik kasar, yang kedua, bahasa, yang ketiga, adaptif, motorik halus, dan yang terakhir, personal sosial. Pada garis usia yang sudah kita tarik pada usia 15 bulan, kita dapat melihat kemampuan yang terpotong garis usia pada sektor motorik kasar, yaitu yang pertama berjalan mundur,
yang kedua lari, dan yang ketiga berjalan naik tangga. Untuk sektor bahasa, yang terpotong garis usia yaitu dapat menyebutkan 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 6 kata. Selanjutnya untuk motorik halus adaptif, yang terpotong garis usia yaitu mencoret-coret, mengambil manik-manik yang ditunjukkan, dan menumpuk menara dari 2 kupus. Dan yang terakhir untuk sektor personal sosial, yang terpotong garis usia yaitu bermain bola dengan pemeriksa, menirukan kegiatan, minum dengan cangkir, membantu di rumah, menggunakan sendok atau garpu, dan membuka pakaian. Bila kemampuan di garis usia kiri paling kanan itu pada anak sudah bisa melakukannya, kita lanjutkan ke garis usia yang terpotong, dan jika terdapat delay pada garis usia yang terpotong, itu tetap dikatakan normal. Saya akan menjelaskan tes primitif. Yang pertama itu ada moro, dilakukan pada usia 0 sampai 4 bulan dengan posisi terlentang dan diberikan stimulasi kejutan. Maka reaksinya akan lengan abduksi dan ekstensi atau terjadi gerakan pada anggota lainnya. Kemudian kedua ada landau, dilakukan pada usia 6 sampai 2 tahun atau 2,5 tahun. Dengan stimulasi, pasien disangga pada dada dalam posisi tengkurap. Maka reaksinya akan ekstensor tonus meningkat. Yang ketiga ada parasut, dilakukan pada usia di atas 6 bulan dengan posisi tengkurap, lengan di atas kepala. Dengan stimulasi, angkat pasien pada pelviknya, kemudian dorong ke depan. Maka reaksinya akan ekstensi lengan, jari-jari membuka. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala bayi. Caranya 2 jari di atas alis, kemudian menggunakan midline ya. Untuk usia 0 sampai 3 bulan, ukuran kepala bertambah 2 cm, kemudian 4 sampai 6 bulan, ukuran kepala bertambah 1 cm, 7 sampai 12 bulan, ukuran kepala bertambah 0,5 cm, kemudian untuk usia 12 sampai 24 bulan, ukuran kepala bertambah dengan dari tes yang sudah kita lakukan adalah untuk mengecek kesehatan bayi apakah sudah sesuai dengan anjuran atau bermasalah dengan tumbuh kembangnya. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.